Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah. Saya prodi PAUD semester 3. Saya di sini akan menyampaikan tugas UAS mata kuliah studi hadis yang dibina oleh Bapak Agus Ibrahim Muhlis. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis dan macam-macam hadis. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan apa hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang hadis. Hadis disebut juga sunnah. Ialah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis juga dijadikan sebagai sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum setelah Al-Quran. Nah, di sini itu secara umum hadis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama hadis soheh, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga itu hadis doif. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis soheh. Hadis soheh ialah setiap hadis yang rangkaian sanadnya itu bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit dari awal sampai akhir sanad tidak terdapat di dalamnya itu syad atau ilat. Ilat itu seperti cacat. Beberapa contoh periwayat hadis yang dianggap sahih itu seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan masih banyak lagi. Saya sudah menjelaskan tentang hadis sahih, dan sekarang yang kedua itu hadis hasan. Di mana hadis hasan itu menurut Imam Tirmidzi ialah hadis yang tingkatannya itu lebih rendah daripada hadis sahih. Dan hadis hasan juga merupakan hadis yang tidak bertentangan dengan hadis yang lain dan Al-Quran. Hadis ini tidak berinformasikan bohong dan memiliki lebih dari satu sanad. Dimana yang tadi pertama itu hadis sahih, dia itu kan hadis yang memiliki perawi yang adil dan awal dan akhirnya itu sanadnya itu menyambung. Sedangkan hadis hasan ialah hadis yang informasinya itu tidak bohong dan memiliki lebih dari satu sanad. Hukum hadis hasan di sini itu implementasinya adalah sama seperti hadis sahih. Karena meskipun kualitasnya di bawah hadis sahih, jika ada pertentangan antara hadis hasan dan hadis sahih itu lebih mendahulukan hadis sahih karena tingkat kualitas hadis hasan itu lebih rendah daripada hadis sahih. Menjelaskan secara singkat perihal hadis yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang sekarang yang ketiga ini hadis doif. Di mana hadis doif itu adalah berarti lemah. Doif itu lemah, tidaklah sama dengan hadis maudhu atau palsu. Hadis doif adalah hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW. Bukan hadis yang dikarang-karang atau yang dibuat-buat oleh sembarang manusia. Nah, di sini itu hadis doif, walaupun hadisnya itu lemah, tapi hadis ini tidak sama dengan hadis maudhu atau hadis palsu. Dan hadis doif ini langsung bersumber dari Rasulullah SAW yang bukan hadis yang dikarang-karang atau yang dibuat-buat oleh manusia. Jadi hadis doif itu adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Hadis doif ini tidak sama dengan hadis maudhu. Jadi walaupun lemah, hadis doif ini bukan hadis maudhu atau palsu. Dan hadis doif ini memang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, tetapi perawi hadisnya memang tidak kuat ataupun kredibilitasnya, atau ada silsilah sanad yang terputus. Ini saya akan menyimpulkan dari ketiga hadis tersebut, di mana sudah saya jelaskan dari awal perihal hadis sahih. Hadis sahih ialah hadis yang rangkaian sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobitnya dari awal sampai akhir sanad.
Sedangkan hadis hasan ialah hadis yang tingkatannya lebih rendah daripada hadis sahih dan memiliki lebih dari satu sanad. Yang ketiga adalah hadis do'if, di mana hadis ini tuh hadis lemah, hadis yang tidak memenuhi persyaratan antara hadis sahih dan hadis hasan. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya perihal hadis dan macam-macam hadis. Bila ada salah kata atau kekurangan-kekurangan yang belum saya pahami, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.